Selamat malam pemirsa grup politik Bilu News pada malam hari ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Bilu News pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan bahas tentang curhat mencurhat. Ini adalah cerita-cerita yang seru. Sebelum saya berbicara tentang tema live atau isi daripada tema live pada malam hari ini, seperti biasa, saya ingin menyapa orang-orang hebat yang ada di seputaran Kota Tembuah. Saya mau menyapa Mas Uzu, ini Max, Isto. Saya juga mau menyapa Ade Minggus, Mas Baban Bojan, yang tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, yang selalu ceria. Dan saya juga bangga terhadap adik Max. Terlepas keadaan saat ini pandemi COVID seperti begini, tapi semangat dia untuk bekerja sawah yang ada di Leloa itu patut diacungkan jempol. Tetap semangat adik Max, tetap selalu tersenyum menyapa dengan siapapun. Saya juga mau menyapa yang ada di Wetuan, yaitu Kakak Nane, Jojo, ini Berti, Aju yang ada di Lalosuk. Semoga acara reuni tanggal 15 itu tetap berjalan dengan baik, selalu tersenyum. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang ada di Sesekoe. Ada saudara APU, ada Amari, ada Ano. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, tetap kompak, selalu tersenyum. Dan saya juga mau menyapa yang ada di Haliwen, yaitu Mas Anus Keru, yang sementara lagi urut dengan testanya yang kerut. Baik, tema live pada malam hari ini tentang curhatan. Setelah sekian lama terdengar sebuah curhatan, saya tidak tahu apa. Biasa kalau orang curhat itu dia mencurahkan isi hati mereka terkait dengan sebuah beban. Kebetulan curhatan ini berkaitan dengan politik yang baru berakhir. Saya ini pejuang. Kok kenapa saya ini tidak dihargai? Ini adalah unek-unek yang disampaikan oleh sebagian orang yang saya jumpai. Saya bilang politik itu kejam. Jika sudah berada di rel politik itu harus terima konsekuensinya. Dan politik itu adalah kepentingan. Jadi ketika kepentingan seseorang sudah terakomodir, saya tidak tahu apakah masih mengenal istilah ini ring 1, ring, dan segala macam ring. Saya bilang ya kita berdoa supaya jangan sampai jeripaya, sumbangsi, peran itu mungkin belum sekarang, mungkin besok, atau mungkin nanti berikut dibalas oleh yang kuasa. Semua hal ini pasti kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namanya seseorang kalau dia belum menjadi apa-apa, pasti kita itu akan dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya kita ini, kalau misalnya kita kepentingan seseorang itu misalnya kalau belum terpenuhi, kita WA atau kita miss call saja pasti dia responnya cepat, balas. Tapi ketika dia sudah jadi, maaf, kadang kita WA telepon juga sibuknya luar biasa, sudah tidak ada waktu. Itulah dinamika. Kalau saya pribadi aman-aman saja, saya enjoy menikmati.
Sepanjang kita masih saling menghargai, disitulah letak saya akan selalu menghargai. Tapi ketika misalnya sudah keluar, maka kita akan bermain di ranah yang keluar itu. Kartu as dan kartu apa dalam permainan kartu pasti saya juga pegang. Ini saya bicara secara pribadi, tapi karena saya berbicara terkait dengan curhatan dari teman-teman yang saya jumpai. Ini seperti ada satu cerita, kawan. Ada satu orang, saya tidak tahu kenapa. Pokoknya ada satu orang ini, kalau dia lihat ada seseorang, kalau seseorang orang ini misalnya dia pergi ke Nenuk, besok satu orang ini dia langsung ikut ke sana. Dia jumpa Nenuk. Nanti satu orang itu pergi ke Lamaklian misalnya, Bui Lalu misalnya dia. Nanti besok dia ikut lagi ke Bui Lalu. Ini yang orang bilang bei kuatuir kalau kami orang Melayu bilang. Kenapa kalau itu orang pi Arab tidak mau ikut pi Arab juga? Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kalau ke depan itu mau mendukung seseorang, baik itu tingkat legislatif, kepala desa, ataupun apapun dia, bawa meter 10.000 memang tanda tangan. Saya dukung, nanti kalau jadi tolong. Saya punya ini. Supaya kepentingan diakomodir. Karena realita yang terjadi, kita bisa lihat, saksikan. Yang orang yang punya masa itu sementara ini kadang-kadang diabaikan. Yang hidupnya seperti saya yang pengaruh tetangga kiri kanan pun tidak bisa itu, nanti dia tempel paling nomor 1. Padahal nol kabuak. Nanti giliran minta jatah dia paling banyak. Nanti tidak diakomodir, lari. Ini realita yang terjadi per hari ini. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya baca komentar dari Kakak Lothar Mattheus, kepentingan ring teko. Itu saya tidak tahu, saya tidak ikut campur. Tapi karena saya lihat juga bahwa terkait dengan permasalahan teko ini, saya lihat memang banyak Bapak Ibu anggota DPRD yang tetap masih menginginkan supaya teko-teko yang lama. Karena selain mereka itu sudah lama mengabdi, mereka juga sudah mengerti di bidang mereka dan profesional. Tapi kita tidak tahu, namanya ini kan pemimpin saat ini. Kita lihat saja aturan mainnya seperti apa. Karena minta maaf, saya agak kembali sedikit ke belakang. Kayak kemarin pemerintah daerah Kabupaten Belu membuka lelang jabatan untuk 4 dinas yang kosong. Lelangnya kami tahu, hasil tesnya kami tidak tahu. Itu yang juga kami sayangkan. Tapi ya inilah perubahan hari ini yang terjadi di Kabupaten Belu. Jadi saya, Bapak Ibu saudara sekalian, pemirsa grup Belu News, saya hanya menyampaikan di situasi pandemi yang melanda daerah kita ini, mari tetap kita fokus, kita jaga kesehatan kita semua. Yang belum vaksin silakan vaksin. Apalagi Bapak Ibu yang ada di Polres Belu itu selalu siap melayani dengan sepenuh hati, jemput bahkan mereka. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi saya mengajak supaya di Kabupaten Belu ini semua bisa vaksin, supaya yang namanya imun tubuh kita tetap terjaga. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu bahwa politik sudah selesai. Yang hari ini kita jalankan adalah kebijakan politik. Jadi apapun unek-unek yang terjadi dalam diri kita, kita aminkan saja. Itulah dinamika. Harapan saya sebagai tokoh yang sudah menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh peran penting di tengah-tengah masyarakat, jagalah baik-baik. Jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan segelintir orang. Terus ketokohan kita menjadi tanda tanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Closing statement saya pada malam hari ini bahwa tanggal 20
Januari ini 2022. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kaula muda, kaum intelek, baik pria maupun wanita, jika ingin bersama-sama meneriakan kepentingan masyarakat Kabupaten Belu, saya mengajak, marilah bersama-sama dengan saya dan masyarakat. Marilah kita berorasi sedikit terkait dengan jaring pengaman sosial yang belum dibagikan pemerintah daerah Kabupaten Belu bagi 6.577. Saya mengharapkan kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan. Per hari ini sudah ingin bergabung ada sekitar 50-an orang. Saya batasi sampai 100 orang saja. Jadi masih ada yang berminat, silakan inbox dan silakan merapat dalam perjuangan kemanusiaan ini. Oleh karena itu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Senantiasa Bapak Ibu pemirsa grup politik Belu News senantiasa diberkati, dilindungi dan dilimpahkan rahmat rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Merdeka.